Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Ferdiansyah dari Prodi Ilmu Hukum NIM 05005747, ingin membuat video tentang praktek peradilan perdata. Saya bertindak sebagai pengacara atau kuasa hukum dari penggugat yang bernama Tuan Andi beserta teman rekan video saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Rahmawati sebagai kuasa hukum atau pengacara dari tergugat yang bernama Tuan Budi. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Yang terhormat Bapak Hakim dan yang saya hormati Ibu Rahmawati, Sarjana Hukum, bertindak sebagai pengacara dari Tuan Budi. Berikut ini saya bacakan surat-surat prestasi antara klien saya yang bernama Tuan Budi dan Tuan Andi. Klien saya bernama Tuan Andi dan Tuan Budi. Pokok perkara: prestasi dalam perjanjian jual beli tanah antara Tuan Budi dan Tuan Andi. Fakta kasus: pada tanggal 15 Januari 2023, Tuan Andi sebagai penggugat dan Tuan Budi sebagai tergugat mendanai perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi antara di Kecamatan Cisarua, Bogor. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa harga tanah sebesar 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama itu uang muka sebesar 300 juta dibayar pada saat penandatanganan. Tahap kedua sebesar 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Setelah pembayaran lunas, Tuan Andi akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama atas nama Tuan Budi. Namun, hingga 6 bulan setelah perjanjian, Tuan Budi tidak melunasi pembayaran sebagaimana disepakati. Tuan Andi telah mengirimkan 2 surat teguran atau somasi, tetapi tidak diindahkan. Tuan Budi beralasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Namun Tuan Andi merasa rugi karena tanah tersebut sudah tidak bisa dijual pada pihak lain dalam mengalami kerugian. Berikut ini surat kuasa khusus yang dibuat oleh klien saya, yaitu Tuan Andi. Surat kuasa khusus perdata yang bertanda tangan di bawah ini. Andi, nama Andi, tempat tanggal lahir Jakarta 10 Januari 1980. Pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Melati nomor 10 Jakarta Selatan. Dalam hal ini berindak atas nama pribadi sejenis sebagai pemberi kuasa. Dengan ini memberi kuasa khusus kepada, yaitu saya sendiri yang bernama Niko Ferdiansyah, pekerjaan advokat, alamat kantor di kota Cisarua, Bogor. Surat kuasa khusus untuk mewakili pemberi kuasa sebagai penggugat dalam perkara prestasi perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi sebagai penggugat dan Tuan Budi sebagai tergugat yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2023 di Kecamatan Cisarua, Bogor. Kuasa ini diberikan untuk 1. Menyusun dan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang. 2. Menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam proses hukum. 3. Menghadiri semua persidangan. 4. Menjawab dan menolak jawaban dari pihak tergugat. 5. Mengajukan bukti dan saksi. 6. Mengajukan upaya hukum lainnya sesuai peraturan yang berlaku. 7. Melakukan semua tindakan hukum yang dianggap perlu dan memperjuangkan kepentingan pemberi kuasa. Demikian surat kuasa ini diberikan untuk dipergunakan sebagai semestinya, disertai dengan hak retensi, baik sebagian maupun keseluruhan. Dibuat dan ditantangani di Jakarta tanggal 15 Januari 2023. Pemberi kuasa Andi, penerima kuasa itu saya sendiri, yaitu Niko Ferdiansyah.
Berikut ini surat gugatan yang dibuat oleh klien saya bernama Tuan Andi. Surat gugatan perihal gugatan perdata prestasi Bogor 15 Januari 2025 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor di Bogor dengan hormat yang bertanda di bawah ini. Nama Tuan Andi, alamat Jalan Merdeka nomor 10 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Pekerjaan wira swasta. Selanjutnya disebut penggugat dengan ingin mengajukan gugatan terhadap nama Tuan Budi, alamat Jalan Anggrek nomor 25 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Pekerjaan pegawai swasta. Selanjutnya disebut tergugat dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga yang disepakati 1 miliar rupiah. 2. Dalam perjanjian tersebut disepakati cara pembayaran sebagai berikut. Pembayaran tahap pertama yaitu uang muka sebesar 300 juta yang dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian. Pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta yang dibayar paling lambat 3 bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian. 3. Bahwa penandatangan penggugat telah menerima pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta pada saat penandatanganan perjanjian tersebut. 4. Bahwa sesuai isi perjanjian, setelah tergugat melunasi pembayaran, penggugat akan menyerahkan sertifikat tanah dan mengurus proses balik nama ke atas nama tergugat. 5. Bahwa hingga 6 bulan setelah perjanjian atau sampai dengan bulan Juli 2023, penggugat tidak melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta. Dapat alasan yang sah menurut hukum. 6. Bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali surat somasi secara tertulis kepada tergugat agar segera melunasi kewajibannya, namun tidak diindahkan oleh tergugat. 7. Bahwa tergugat beralasan belum memperoleh pinjaman dari pihak bank, namun hal tersebut bukan alasan yang dapat membebaskan tergugat dari kewajiban kontraktualnya, karena perjanjian telah sah dan mengikat sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 8. Bahwa tindakan tergugat yang telah melaksanakan kewajiban untuk melunasi pembayaran merupakan bentuk prestasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata, yaitu penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Yang ke-9, bahwa akibat perbuatan prestasi tergugat, penggugat mengalami kerugian material karena tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain dan nilai ekonominya menurun. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagaimana berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat. 3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi terhadap isi perjanjian jual beli tanah. 4. Hukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah tersebut sebesar 700 juta kepada penggugat secara tunai dan sekaligus. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah atas kerugian material dan imaterial yang dialami oleh penggugat. 6. Apabila tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela, mohon agar putusan dapat dilaksanakan secara paksa. 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa. 8. Menghukum tergugat untuk membayar keseluruhan biaya perkara. Demikian gugatan ini diajukan. Atas perhatian dan keadilan Ketua Pengadilan Negeri Bogor, penggugat menyampaikan terima kasih. Hormat saya, Bogor 15 Januari 2025. Bersama saya sendiri, yaitu Niko Ferdiansyah. Berikut ini jawaban gugatan dari klien saya, yaitu Tuan Budi, nomor 123456
PDT G garis miring 2025 garis miring PN Bogor. Perihal jawaban atas gugatan penggugat Tuan Andi. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor di Bogor. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini saya sendiri, yaitu Rahmawati SH MH, alamat Perum BCI, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2025, bertindak untuk dan atas nama klien kami, yaitu Tuan Budi, alamat Jalan Anggrek nomor 25, Kecamatan Cisarpa, Kabupaten Bogor. Pekerjaan pegawai swasta. Selanjutnya disebut tergugat, dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat yang diajukan oleh Tuan Andi atau penggugat sebagai berikut. 1. Tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini. 2. Gugatan penggugat adalah prematur, kabur, serta tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian jual beli tanah. 3. Oleh karenanya, gugatan penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. 4. Bahwa benar telah dibuat suatu perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat. Namun, perjanjian tersebut tidak dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1967 tentang pendaftaran tanah. Akibatnya, perjanjian tersebut tidak sah secara hukum dan tidak dapat menimbulkan akibat hukum jual beli tanah yang sah. 5. Bahwa benar tergugat telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah. Namun, tergugat menunda pelunasan karena penggugat belum dapat menunjukkan sertifikat tanah asli dan belum membuktikan bahwa tanah tersebut bebas dari sengketa atau hak tanggungan pihak lain. 6. Tindakan tergugat untuk menunda pelunasan bukan merupakan uang prestasi, melainkan bentuk pelaksanaan asas itikat baik pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Selain itu, berdasarkan asas exceptio non adimpleti contractus, pihak yang belum menerima prestasi dari pihak lawan menunda kewajibannya. 7. Bahwa alasan penggugat mengenai somasi yang telah dikirimkan tidak berdasar hukum, karena somasi hanya dapat dilakukan jika terdapat kewajiban yang telah pasti dan dapat ditagih. Dalam hal ini, kewajiban tersebut belum dapat ditagih sebab objek jual beli belum memenuhi syarat formil hukum pertanahan. 8. Dengan demikian, tidak ada dasar hukum bagi penggugat untuk menuduh tergugat telah melakukan non-prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata. Berdasarkan uraian di atas, dengan segala kerendahan hati, melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini, tergugat melalui kuasa hukumnya memohon agar Pengadilan Negeri Bogor berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat melalui kuasa hukumnya untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya menolak untuk seluruhnya. 3. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak dibuat di hadapan PPAT. 4. Menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan prestasi terhadap penggugat. 5. Hukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian surat jawaban ini kami ajukan dengan penuh hormat dan kepercayaan kepada majelis hakim yang mulia untuk memeriksa putusan seadil-adilnya. Hormat kami. Saya sebagai kuasa hukum tergugat, Rahmawati SH MH. Terima kasih. Berikut ini surat replik yang dibuat oleh klien saya yang bernama Tuan Andi. Surat replik Bogor 25 Januari 2025. Hal replik kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor nomor 123456 PDT
DTG garis miring 2025 garis miring PN titik BGR Bogor. Dengan hormat, untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum penggugat, perkenankan kami selaku kuasa hukum dari penggugat hendak mengajukan replik sehubungan dengan jawaban gugatan yang telah disampaikan oleh tergugat melalui kuasa hukum yang tertanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut. Adalah ekspeksi. Dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat yang diajukan oleh Tuan Andi sebagai penggugat sebagai berikut. 1. Penggugat menolak seluruh dalil jawaban tergugat yang menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran yang disebabkan oleh belum cairan pinjaman dari bank, karena hal tersebut bukan alasan yang sah menurut hukum dan menunda pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian. Kedua, dalam perjanjian tertanggal 15 Januari 2023, tergugat telah menyetujui dan menandatangani kesepakatan pembayaran dalam tahap 2, di mana pelunasan sebesar 700 juta wajib dilakukan paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. 3. Fakta yang menunjukkan bahwa hingga 6 bulan dan setelah perjanjian, tergugat tidak melunasi pembayaran sebagaimana yang disepakati, meskipun telah diberikan 2 kali somasi oleh penggugat. 4. Dengan demikian, tergugat telah melanggar isi perjanjian atau wan prestasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata, yaitu tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam waktu yang telah ditentukan. Kelima, alasan keterlambatan karena pinjaman bank merupakan risiko pribadi tergugat yang tidak dapat membatalkan kewajiban hukum yang telah disepakati dalam kontrak. Dan yang terakhir, yang keenam, akibat wan prestasi tersebut, penggugat mengalami kerugian material dan imaterial karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain dan menanggung kerugian nilai ekonomi. Mengenai pokok perkara, berdasarkan uraian di atas, penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk 1. Menolak seluruh dalil jawaban tergugat. 2. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta beserta denda dan kerugian sesuai hukum. 5. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Demikian replik penggugat atas jawaban tergugat. Atas perhatian majelis hakim menghormat, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, Bogor, 25 Januari 2025. Saya sebagai kuasa hukum, Niko Ferdiansyah. Berikut ini surat daftar yang dibuat oleh klien saya, yaitu Tuan Budi. Bogor, 1 Februari 2025. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, dalam perkara perdata nomor 789012-BDP.G-2025-PN Bogor. Di Pengadilan Bogor, dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 45632-PDT-G-2025-PN tanggal 1 Februari 2025 dalam perkara nomor 123456-PDT-G-2025-PN Bogor. Perkenankan kami, saya selaku kuasa hukum Rahmawati SH.MA, masing-masing adalah advokat atau penasihat hukum yang tergabung dalam HHP Law Firm. Dengan ini mengajukan daftar terhadap dalil replik penggugat tanggal 25 Januari 2025 adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi tanggapan atas replik penggugat, 1. Tergugat membantah seluruh dalil penggugat kecuali yang diakui dalam daftar ini. 2. Tergugat mengakui adanya keterlambatan pembayaran tetapi menolak dianggap wan prestasi karena keterlambatan terjadi akibat proses pencairan pinjaman bank yang berada di luar kemampuan tergugat. 3. Tergugat menyatakan telah beriktikat baik telah membayar uang muka serta telah memberitahukan kendala kepada penggugat dan meminta waktu tambahan. 4. Tergugat membantah adanya kerugian nyata yang dialami penggugat serta menolak permintaan pembatalan dan ganti rugi. 5. Perjanjian masih dapat dilaksanakan sehingga tergugat memohon agar perjanjian tetap dinyatakan sah dan tergugat
diberi waktu tambahan untuk melunasi pembayaran. Dalam pokok perkara, permohon tergugat. Berdasarkan uraian di atas, tergugat dengan hormat memohon kepada majelis hakim agar 1. Menolak seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat tidak terbukti melakukan uang prestasi. 3. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tetap sah dan mengikat. 4. Memberikan waktu tambahan yang layak kepada tergugat untuk melunasi pembayaran tahap kedua. 5. Menyatakan penggugat tidak berhak atas ganti rugi sebagaimana dituntut dalam gugatan. Demikian duplik ini disampaikan. Atas perhatian majelis hakim, tergugat mengucapkan terima kasih. Hormat kami, saya selaku kuasa hukum dan tergugat yaitu Tuan Budi. Terima kasih. Berikut ini surat pembuktian yang dibuat oleh klien saya yang bernama Tuan Andi sebagai penggugat. Surat pembuktian Bogor, 5 Februari 2025. Hal pengajuan alat bukti kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor di Pengadilan Negeri Bogor dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Niko Ferdiansyah, masing-masing adalah advokat yang beralamat di kantor Bogor yang berdasarkan surat kuasa nomor 45632 PDT G/2025 PN Bogor pada tanggal 20 Januari yang bertindak untuk mewakili atas nama Tuan Andi, umur 25 tahun, agama Islam, warganegaraan Indonesia, alamat kedudukan Bogor, pekerjaan wira swasta. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman di kantor kami untuk menguatkan dan memandikan dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan di dalam surat gugatan maupun replik. Dengan ini penggugat hendak mengajukan bukti-bukti sebagai berikut. 1. Bukti tertulis dan bukti saksi. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat telah dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah 11.000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar. Berdasarkan perjanjian, 1. Pembayaran dilakukan 2 tahap. 1. Uang muka sebesar 300 juta yang sudah dibayar oleh tergugat. 2. Pelunasan 700 juta paling lambat 3 bulan sejak penandatanganan. 2. Setelah pelunasan, penggugat wajib menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama. Namun, hingga 6 bulan, tergugat tidak melunasi pembayaran. Meskipun penggugat telah mengirim 2 kali somasi, tergugat beralasan masih menunggu pinjaman bank. Penggugat merasa dirugikan karena tanah yang tidak dapat dijual kepada pihak lain yang ia alami ini merupakan kerugian finansial. 2. Alat bukti penggugat. 1. P-1 perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 2. P-2 bukti transfer uang sebesar 300 juta rupiah. 3. P-3 dan P-4 somasi pertama dan kedua yang dikirim kepada tergugat. P-5 chat atau surat pernyataan tergugat yang menyebutkan alasan keterlambatan pelunasan. 5. P-6 bukti kerugian penggugat seperti data, harga pasar tanah, dan potensi kehilangan pembelian lainnya. Demikian bukti-bukti yang dapat kami ajukan. Terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Saya sendiri Niko Ferdiansyah. Kesimpulan atas perkara ini dari Tuan Andi yaitu penggugat. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 456-PDT-G/2023-PN pada Pengadilan Negeri Bogor di Bogor dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Niko Ferdiansyah SH, masing-masing advokat pada kantor advokat dan Kesultanan Hukum Bogor berdasarkan surat kuasa pada tanggal 12 Februari 2025 dalam hal bertindak baik secara mandiri sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama serta mewakili Tuan Andi selaku penggugat. Dengan ini perkenankan kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara perdata nomor 456 PDT-G/2023-PN Bogor. A.
Pokok gugatan dan jawaban gugatan. 1. Gugatan bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, tergugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga yang disepakati 1 miliar rupiah. 2. Dalam perjanjian tersebut disepakati cara pembayaran sebagai berikut. Pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta dan pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta yang dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. 3. Bahwa penggugat telah menerima pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta pada tahap penandatanganan perjanjian tersebut. 4. Bahwa sesuai isi perjanjian telah tergugat melunasi pembayaran, penggugat akan menyerahkan sertifikat tanah dan mengurus proses balik nama atas nama tergugat. 2. Jawaban gugatan. A. Tergugat mengakui adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Januari 2023 dengan harga 1 miliar rupiah. B. Tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta sesuai kesepakatan. C. Keterlambatan pelunasan bukan karena kelalaian, tetapi karena pinjaman dari bank yang belum cair di luar kemampuan tergugat. D. Tergugat berikat baik dengan meminta waktu tambahan namun penggugat menolak. E. Tanah masih dikuasai penggugat sehingga tidak ada kerugian nyata yang dialami. B. Bahwa mengajukan bukti berupa P-1 perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023. 2. P-2 bukti transfer uang muka sebesar 300 juta rupiah. 3. P-3 dan P-4 semasi pertama dan kedua yang dikirimkan oleh penggugat kepada tergugat. 4. P-5 cek atau surat pernyataan tergugat yang menyebutkan alasan keterlambatan pelunasan. 5. P-6 bukti kerugian penggugat seperti data, harga, pasar tanah, dan potensi kehilangan pembelian lainnya. C. Tanggapan atas fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. 1. Bahwa benar adanya terjadi perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Januari 2023 dengan harga 1 miliar rupiah sehingga perikatan sah dan mengikat para pihak sesuai pasal 1338 KUH Perdata. 2. Bahwa benar tergugat hanya membayar uang muka sebesar 300 juta dan tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta dalam waktu yang disepakati, yaitu 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. 3. Bahwa penggugat telah memberikan 2 kali somasi namun tidak dapat pelaksanaan kewajiban dari tergugat. 4. Bahwa alasan tergugat mengenai keterlambatan pencairan dana bank tidak dapat dibenarkan karena tidak termasuk force majeure dan tidak tercantum dalam pengecualian dalam perjanjian. 5. Demikian surat gugatan ini melakukan manifestasi sesuai pasal 1238 KUH Perdata dan karena wajib bertanggung jawab dan atas kerugian yang dialami penggugat. Berdasarkan uraian tersebut, maka saat ini kami selaku kuasa hukum penggugat memohon dengan hormat pada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 456/PDT/2023/PN Bogor yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 2. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 batal demi hukum. 3. Menghukum tergugatnya memberikan ganti rugi material kepada penggugat akibat keterlambatan dan kerugian yang ditimbulkan. 4. Mengabulkan permohonan penggugat untuk menyatakan uang muka yang telah diterima menjadi hak penggugat sebagai kompensasi. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Demikian surat kesimpulan ini disampaikan agar menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Bogor, 12 Februari 2025. Hormat kami, Niko Fardiansyah. Sekian video dari saya dan rekan teman video saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.